Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini bersama-sama kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan kesempatan ini kita mau pakai untuk boleh merenungkan akan kebenarannya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita buka bagian firman Tuhan, bagian yang menjadi dasar, dan kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12 sebagai bagian awal yang akan kita baca. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, kita akan baca bagian ini bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 12, hitungan ketiga, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jemaat kasih Tuhan, yang sama-sama kita akan dengarkan dan renungkan, yaitu dengan satu tema tentang hal mengampuni atau pengampunan. Kalau bicara tentang mengampuni atau tentang pengampunan, itu ada suatu hal yang bisa dibilang bisa jadi mudah atau gampang, atau bisa juga menjadi sulit. Jadi kita lakukan. Bicara tentang mengampuni, itu adalah hal yang bisa membuat kita akhirnya berpikir tentang siapa yang kita mau ampuni, yang membuat kita berpikir bagaimana saya mengampuni, dan kepada siapa saya harus menunjukkan akan pengampunan itu. Bicara tentang mengampuni, itu bukanlah suatu perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah. Bicara tentang mengampuni, biasanya orang-orang yang membuat kita akhirnya dikecewakan, disakiti itu kadang-kadang bukanlah orang-orang yang ada jauh di luar sana, tetapi justru adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika orang itu semakin dekat dengan kita, maka potensi yang diberikan untuk kesakitan kepada diri kita itu bisa jauh lebih besar. Karena kita merasa seperti tertusuk dari belakang. Orang yang seharusnya mengasihi kita, orang yang seharusnya berdiri bersama-sama dengan kita, justru dialah yang telah mengkhianati kita. Justru dialah yang telah memfitnah kita. Justru dialah yang telah menyakiti hati kita. Kalau bicara tentang pengampunan, bagaimana saya harus mengampuni? Sudah sedemikian hal yang telah mereka lakukan kepada diri kita, sehingga membuat kita menjadi sakit, dan bukan hanya sakit, setelah tersimpan begitu lama, dan akhirnya itu berakar. Kalau sesuatu sudah berakar, bisa menjadi agak sulit untuk dikeluarkan atau dicabut. Dan ketika dicabut, mungkin masih ada akar-akar yang lain di sini. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita membiarkan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam hati kita, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, maka itu menjadi suatu potensi yang bisa nantinya akan menggerogoti diri kita. Dan salah satunya adalah hal memberikan pengampunan ini, karena orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kalau bicara tentang mengampuni Bapak Ibu Saudara,
memberikan pengampunan. Itu seperti kita yang minum racun, tetapi kita ingin orang itu mati. Bapak Ibu Saudara mengerti? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau mengampuni, itu seperti kita sedang minum racun, kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Kita yang minum, tapi kita mau orang lain yang mati. Kita mau orang lain yang menderita. Tapi kita yang minum racunnya, pastinya kita yang mati. Begitu juga kalau kita tidak mau memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35, itu sangat menarik. Hal yang dibicarakan tentang pengampunan di sana, tentang mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21, ini percakapan Petrus dengan Yesus. Ayat 21 bilang begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Mungkin ada di antara kita juga yang sedang bertanya seperti Petrus ini. Kadang-kala kalau dalam masyarakat kita, Bapak Ibu Saudara, itu ukurannya sampai berapa kali kalau orang berbuat jahat sama kita, kalau kita balas, bisa sampai 3 kali kan? Tunggu ya, kalau sampai 3 kali dia masih buat begitu, awas. Tunggu. Pembalasan lebih kejam. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang diajukan Petrus kepada Yesus ini adalah pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika mereka disakiti, ketika mereka difitnah, ketika mereka dilukai. Sampai berapa kali saya harus mengampuni Tuhan? Kalau saya disakiti. Petrus berharap 7 kali mungkin cukup. Karena 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Oh, jadi 7 kali sudah 2 kali lipat daripada yang diharapkan. Pasti Tuhan bilang iya. Ternyata tidak. Ayat 22 katakan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7. 70 kali 7 berapa ya? 490. Bukan masalah jumlah, Bapak Ibu Saudara. Oh, berarti harus sampai 490 kali. Dia sakiti kita ampuni, dia datang minta maaf, kita maafkan, terus dia sakiti lagi. Begitu seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan kebenaran. Secara manusia tidak bisa. Mudah-mudahan mulai kita belajar tentang Roh Kudus. Ampun tidak bisa, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ketika Tuhan mengizinkan, kita mengizinkan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita untuk bekerja, mohon pertolongannya, maka dialah yang akan memampukan kita untuk bisa mampu memberikan dan melepaskan pengampunan. Bicara sih gampang, cuma mengampuni tidak segampang seperti itu. Apalagi kalau satu gereja kan, datang gereja lihat bukan, aduh, sudah tidak ada sejahtera. Lihat orangnya, aduh, bikin tambah sakit. Akhirnya tidak mau datang gereja, tidak mau datang persekutuan, berhenti melayani, hanya karena membiarkan sakit hati itu menggerogoti.
Ketika kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara, maka itu akan merusak relasi kita, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Merusak relasi kita dengan sesama dan Tuhan, yang akhirnya membuat kita yang tadinya mungkin setia beribadah, tetapi karena ada konflik, ada perselisihan, terus sama-sama satu gereja, datang ketemu tiap persekutuan, ada dia ketemu dia, dan akhirnya lebih baik saya menghindar katanya, daripada sakit hati terus biar dia tidak usah datang. Akhirnya ketika kita membiarkan sakit hati itu, kita tidak memberikan dan melepaskan pengampunan itu, maka itu merusak relasi kita, bukan hanya dengan si dia yang dengan kita bermasalah, tetapi juga dengan semua orang. Dan terlebih merusak relasi kita dengan Tuhan. Lihat bahaya yang ditimbulkan ketika kita tidak mau memberikan dan melepaskan yang namanya pengampunan. Untuk mengampuni, saya menyadari bahwa memang butuh waktu, tidak segampang seperti oke, saya maafkan. Mungkin kita bilang kita maafkan, tetapi di dalam ini masih rasa aduh, tidak bisa menerima, tidak bisa lagi sepercaya seperti yang pertama ketika kita bersama-sama dengan dia. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tetap membiarkan rasa sakit hati itu, dosa itu timbul, maka itu akan menjadi berkata. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua tidak mau memberikan pengampunan, yang ada adalah seperti minum racun. Kita yang menderita, kita yang sakit hati, kita yang tidak mengalami perasaan lega, kita tidak merasakan sukacita, bahkan tidak ada damai sejahtera sama sekali ketika kita melakukan segala sesuatunya kalau kita membiarkan tentang mengampuni ini atau tidak dilakukan. Makanya dalam Matius 6, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat kembali pembacaan kita Matius 6 ayat 14 dan 15. Apa yang Tuhan katakan mengenai tentang hal mengampuni ini? Selain dari pembacaan kita tadi. Dalam Matius 6 dikatakan di sana ayat 14 dan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat tegas Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengampuni orang, maka Bapakmu yang di sorga juga akan mengampuni engkau. Tetapi kalau tidak, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Bergantung kepada apa yang kita lakukan dan perbuat. Apakah kita mau memberikan dan melepaskan pengampunan, atau kita tetap mau membenci dia dan tidak mau memberikan dan melepaskan yang namanya pengampunan itu. Tapi satu yang pasti, kalau kita tidak mau mengampuni, apa di surga juga tidak mengampuni. Itu sama halnya Tuhan, kalau saya mengampuni dia Tuhan, berarti saya berhak juga mendapatkan pengampunan. Habis sekali. Kalau kita tidak mau mengampuni terus kita mati, apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Susah iya memang, tetapi harus dilakukan. Karena kalau tidak, itu akan merusak diri kita sendiri. Yang paling banyak dirugikan adalah diri kita sendiri. Mungkin yang orang lain yang kepadanya telah menyakiti kita itu santai-santai aja. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan telah menyakiti kita, tapi mungkin tanpa dia sadar. Tapi kita terus sakit hati dan menyimpan itu, tidak mau mengampuni dia.
tidak mau berbalikan dengan dia. Yang rugi kita sendiri. Dia sukacita, happy, nyanyi dengan sukacita, kita muka dua itu topeng itu. Sukacita dia tidak tahu sudah menyakiti hati saya. Hal-hal itu Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu terus dibiarkan, maka kita sedang memberikan ruang kepada iblis untuk merusak hidup kita, untuk menguasai diri kita, untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau kamu sakit hati, bukan hanya orang yang kepada yang kamu sakit hati, semuanya itu bisa kena orang-orang di rumah kah, teman-temanmu, atau juga sesama jemaat Tuhan yang lain. Itu semua berdampak. Ya, tadinya cuma dosa ini, sekarang sudah beruntung ada teman-teman yang lain. Jadi sangat bahaya Bapak Ibu Saudara kalau kita membiarkan tentang mengampuni ini, tidak melakukan dan tidak mau memberikan dan melepaskan pengampunan. Dan jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, ketika doa kita tidak dijawab, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan supaya berlaku, jangan-jangan karena dosa ini yang menghalangi sehingga doa kita tidak dijawab. Kalau Tuhan sampai bilang, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni, bahwa itu adalah suatu hal yang serius yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita kembali dalam ayat 23 dalam Matius pasal 18 tadi Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan? Sampai 7 kali kah? Tuhan bilang tidak, 7. Bukan hanya Tuhan Yesus berbicara tentang 490 kali Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kalau bicara tentang angka atau simbolis dalam Alkitab, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi dengan cara lain Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu sebenarnya tidak ada batasnya. Sampai sebegitunya Tuhan, iya, sampai sebegitu. Sekali lagi sulit, ya sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Petrus berharap bahwa ketika orang itu sudah 7 kali melukai dia, menyakiti hatinya, bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia sudah bisa balas. Ternyata tidak. Tidak ada batas untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tidak ada 3 kali, 7 kali, kalau sudah 10 kali, tidak, bukan. Tanpa batas. Mengampuni itu adalah suatu proses yang harus terus dilakukan. Mengapa harus terus dilakukan Bapak Ibu Saudara? Karena kemungkinan besar yang seperti saya katakan di awal adalah yang paling potensi besar menyakiti kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Suami terhadap istri atau istri terhadap suami, karena perselingkuhan mungkin dan lain-lain sebagainya. Anak kepada orang tua kepada anak, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Itu potensi besarnya sangat besar yang bisa menyakiti hati kita sehingga membuat kita tidak mau mengampuni. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengampuni harus dan wajib. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan bagi kita. Dan itu harus terus dilakukan. Proses secara terus menerus. Karena potensi kita disakiti ketika dia datang minta maaf dan kita maafkan, terus dia sakiti lagi, harus maafkan lagi. Dia sakiti lagi, maafkan lagi. Seperti itu kehidupan Kristen juga Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikir-pikir, bukan hanya dipikir, kalau kita yang mengalami hati tidak mampu, sekali lagi ada Roh Kudus yang akan memampukan kita Bapak Ibu Saudara. Harus mengampuni. Bicara tentang mengampuni, kalau lihat dalam kisah yang diuraikan oleh Yesus dalam pembacaan di dalam
pasal 18 ini itu sangat menarik. Dikatakan di sana, sebab kalau kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diadakanlah kepadanya seorang yang berhutang, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perumpamaan ini menjadi sangat jelas bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita yang digambarkan seperti yang dalam pembacaan ini, di mana Tuhan itu dan Raja itu adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Dan kita memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kita mau supaya Tuhan mengampuni kita. Tapi bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang berhutang kepada kita? Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat. Yesus katakan, kamu hamba yang jahat. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan, sebagaimanapun sakitnya itu, kita adalah hamba yang jahat. Kita mau Tuhan ampuni kita, tetapi kita tidak mau memberikan dan melepaskan pengampunan. Kalau kita hamba yang jahat, maka tempatmu bukan bersama-sama dengan sang raja itu. Tempat yang lain. Ini sangat tegas dikatakan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena hal mengampuni adalah hal yang sangat serius dalam kehidupan kita. Dan persoalan yang begitu menggerogoti diri kita, sehingga kadang-kadang itu sampai tidak bisa kita sadari sudah terjadi di dalam diri kita, bahkan sedang mau berakar di dalam diri kita. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di rumah salah seorang keluarga. Saya tinggal sama mereka bermalam waktu itu di rumah itu. Nah, pas itu ternyata kehilangan uang. Kehilangan uang di lemarinya. Nah, karena kehilangan itulah, akhirnya saya langsung, karena yang di rumah itu cuma bertiga. Saya, dia, tante ini dengan suaminya. Akhirnya karena saya yang duduk, dicurigai begitu, akhirnya sampaikanlah kepada orang tua saya. Papa saya dengar ada dihajar habis-habisan. Uang sebegitu itu cukup kecil. Yang saya mau adalah pengakuan, mengaku saja kalau kamu yang ngambil, saya kembalikan uang ini. Saya ngotot, karena bukan saya yang ambil. Saya bilang, bukan saya yang ambil. Semakin marah dan geramlah bapak saya. Segala macam cambuk yang ada. Dan saya ingat sekali waktu itu adalah hal yang terakhir, karena dia semakin marahnya dan detailnya, karena saya tidak mau mengalah juga.
yang tidak mau mengakui. Mama saya sudah nangis di sebelah. Dia bilang saja. Dia bilang tidak, bukan saya yang ambil. Tapi papa saya kasih keluar parah, taruh di leher. Marah karena rasa malu. Dosa satu, dosa yang lain kan. Tapi akhirnya tidak terjadi apa-apa. Tapi sudah bentak semua, sudah dipukul. Dan ternyata tanpa saya sadari bahwa itu menimbulkan sakit hati di dalam diri saya. Waktu berlalu, masuk SMA, lanjut kuliah dan lain sebagainya. Tanpa saya sadari ternyata bahwa hal itu tersimpan dan berakar dalam diri saya. Bahkan sampai papa saya meninggal, tanpa saya sadari bahwa ternyata itu masih tersimpan. Sakit hati. Dikecewakan, disakiti. Orang yang seharusnya kepadanya kita memohon perlindungan, tapi justru dia yang menyakiti kita, sakit sekali. Saya bilang mengampuni, iya mengampuni di mulut, tetapi di dalam ternyata tidak segampang itu. Sampai satu titik, saya ada di tempat kuliah di kampus. Nah, ada satu momen di mana kita ada camp seperti itu. Camp ini namanya camp pria sejati, mungkin ada yang tahu. Khusus untuk mahasiswa yang ada. Ada satu sesi di mana ternyata tentang hati Bapak itu membuat saya Saya bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana sekarang saya bisa mengampuni? Waktu itu papa saya sudah meninggal. Papa saya sudah meninggal. Saya tidak bisa lagi mengampuni. Dan mungkin saya tidak bisa mendapatkan pengampunan dari orang tua saya lagi karena dia sudah meninggal. Tapi ada suara yang dalam hati saya mengatakan, sekalipun papa jasmanimu sudah meninggal, tetapi papa di surga, dia. Dan dia ada di sini. Mari sampaikan dan katakan, lepaskan pengampunan. Aduh Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang saya mengampuni papa saya, ada perasaan yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Ada sesuatu yang seperti terangkat, beban yang sangat berat yang selama ini saya pikul sepertinya, tapi tidak ada. Jadi sukacita jadi ringan yang saya tidak bisa gambarkan lagi. Ada kelegaan yang saya rasa ketika saya ucapkan pengampunan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara, kita tidak bawa beban, tetapi sepertinya beban itu sangat banyak. Kita sedang bawa-bawa kemana saja. Kalau kita tidak mengampuni, maka itu menggerogoti diri kita, yang merusak akan sukacita kita, merusak akan kesehatan kita secara jasmani. Happy, senang-senang ya. Tetapi sukacita damai sejahtera yang betul-betul itu tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui dan mengenal bahwa ketika kita mengampuni, maka ada sukacita damai sejahtera yang kita boleh rasakan, kelegaan dalam kehidupan kita. Pengampunan harus dilakukan terus-menerus. Di dalam Lukas 17 ayat 4 dikatakan di sana, Lukas 17 ayat 4, bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Terus-menerus. Disakiti, ampuni lagi. Disakiti, diampuni lagi.
Itulah yang firman Tuhan katakan dan inginkan bagi setiap kita. Yang Tuhan mau bagi setiap kita. Jangan menyimpan dendam. Jangan tidak mau mengampuni. Karena akibatnya sangat fatal. Ayat 35 dalam pasal 18, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni segenap hati itu butuh proses sekali lagi. Tidak bisa segampang seperti kita katakan. Tapi harus dilakukan. Harus dilepaskan yang namanya pengampunan. Di dalam Efesus 4 ayat 32, ayat 2 ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mau supaya kita saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ada banyak ayat ya Bapak Ibu Saudara yang sangat menegaskan supaya mengharuskan kita untuk saling mengampuni, memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kalau kita tidak lakukan, maka itu akan merusak segala sesuatunya dalam hidup kita. Merusak relasi kita sesama manusia dan merusak relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita memberikan dan melepaskan akan pengampunan. Pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui anaknya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan mau dengan pengampunan yang diberikan itu, kita juga berbagi pengampunan dengan sesama kita. Karena sekali lagi, jika kita tidak mengampuni, dikatakan di sana tadi dalam Matius pasal 6 itu ayat 14 dan 15. Maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Hanya ketika kita memberikan dan melepaskan pengampunan, maka pengampunan dari Bapa itu juga bisa berlaku bagi setiap kita. Jadi ini menjadi sangat penting. Dan mengaku dan percaya sebagai pengikut Kristus, mari kita juga mau hidup melakukan untuk mau saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Biarlah kebenaran ini Bapak Ibu Saudara boleh menolong dan memimpin setiap kita untuk dapat menghidupinya, di mana untuk saling mengampuni. Mari kita berdoa.